itu, strategi overload dari Iran yang terus menyerang Israel ini menyebabkan celah. Dan pada akhirnya, rudal hipersonik seperti Fatah 1 yang punya kecepatan lebih dari Mach 5 dan punya manuver akhir, membuat sistem pertahanan Israel ditembus. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Asqalani Vlog. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan peperangan Israel dan juga Iran. 7 lapis pertahanan Israel ditembus. Gedung-gedung tertinggi di Israel hancur. Ini baru awal. Nah, maknanya guys, akan ada lagi serangan-serangan daripada Iran. Dan selama ini, Iran ini memendam rasa ya. Mereka menyimpan semua senjata-senjata, pesawat-pesawat peluru perpandu di tempat itu bertahun-tahun, dan kini semua itu dilepaskan ke Israel akibat daripada serangan Israel ke atas Iran. Maka mereka membalasnya semaksimal mungkin. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Gila, banyaknya. Habis bangunan tinggi-tinggi. Selesai kali ini. Hancur bangunan. Setelah baru-baru ini sebuah analisis menyebutkan bahwa Iran baru mengeluarkan rudal-rudal tuanya untuk menyerang Israel sebagai bagian dari strategi untuk menghabiskan persediaan misil sistem pertahanan udara Israel. 19 Juni, serangan dengan menggunakan rudal besar akhirnya terjadi. Kita belum konfirmasi ya, rudal apa yang digunakan oleh Iran baru-baru ini. Tapi kalau melihat bagaimana rudal itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar, kami pikir ini bukan rudal yang sama seperti sebelumnya. Lihatlah kehancuran gedung-gedung bertingkat yang ada di Tel Aviv. Ini rudal besar ini kalau di. Beginilah di Gaza dikerjakan oleh Israel. Kami tahu Israel adalah kekuatan superpower dengan intelijen tingkat tinggi yang dibantu Amerika seperti kata guru. Tapi Iran adalah pejuang dan kamu tak boleh mengatakan Iran bakal kalah sebelum perjuangan itu usai. Hari ini Iran kembali membuktikan bagaimana Tel Aviv bisa dihancurkan. Iron Dome atau pertahanan udara Israel dikalahkan. Dan inilah semangat Iran yang melawan dari penindasan. Seperti kata pemimpin mereka Khamenei, Iran menolak seruan unconditional surrender atau seruan untuk menyerah tanpa syarat. Dan sekali lagi mengatakan bahwa Iran bukan negara untuk dipaksa menyerah. Mau ini barulah. Sebab kalau Iran ini menyerah, makanya Israel akan menyerang sampai habis ini Iran ini. Jadi daripada alang-alang sudah menyerang, bagus sekali lah, sekali harung. Wah, itu mungkin Iran punya prinsip ya. Dan sekali lagi mengatakan bahwa Iran bukan negara untuk dipaksa menyerah. Bukan main-main dong Iran. Mungkin Amerika pun takut dengan Iran. 7 lapis pertahanan Israel ditembus guys ya. Gedung-gedung tertinggi Israel hancur. Mengenal 7 lapis pertahanan Israel? Menarik nih video. Di situ dijelaskan bahwa Iran sudah hampir pasti kalah. Gak 100% ya, tapi hampir pasti. Meski ukuran Israel kecil, namun Israel adalah negara yang sangat kuat dengan 7 lapis pertahanan. Disebutkan 7 lapis pertahanan itu adalah Intelligence Network and Cyber. Lapis pertama ini dijelaskan bahwa dengan jaringan intelijen global Israel dan kemampuan cyber yang Israel miliki, itu akan membuat serangan Iran sulit lolos tanpa dideteksi. Kedua, lapis pertahanan Iron Dome, pertahanan rudal jarak pendek untuk intercept drone dan roket. Ketiga, David Sling, sistem pertahanan menengah untuk rudal balistik tengah. Lalu keempat, lapisan pertahanannya. 2 and 3, sistem interceptor rudal balistik jarak jauh yang menghancurkan rudal head-on di luar atmosfer. Sedangkan lapis 5 ada Patriot and THAAD, sistem pertahanan dukungan dari Amerika Serikat guna menambah lapisan pertahanan multilapis. Keenam ada Electronic Warfare, kemampuan jamming dan gangguan sinyal rudal musuh. Dan lapis 7 ada Strike Back Capability, opsi serangan balasan berupa serangan udara presisi ke infrastruktur peluncur rudal Iran.
Ya, 7 lapis sistem pertahanan Israel itu memang lapis, ada. guys, ya? Tapi faktanya di lapangan, siapa bilang Iran gak bisa menembusnya? Saat Tapi baru-baru tembus ini, juga. serangan besar-besaran kembali menghujani Israel. Oke guys, bayangkan 7 lapis ya sistem pertahanan ini. Kalau yang negara bukan kaleng-kaleng ya, kayak Iran, sudah tentu 7 lapis ini tidak bisa ditembusi. Tetapi Iran bisa menembusi 7 lapis ini guys ya. Nah, ini betul-betul buku bertemu ruas. Sejak Israel melakukan serangan besar-besaran yang mengarah ke Teheran pada 13 Juni, Iran sudah melepaskan balasan dengan ratusan rudal yang menghujani kota-kota di Israel seperti Tel Aviv hingga Haifa. Apakah tembus? Ya, faktanya sistem pertahanan Israel ditembus kan? Kalian gak akan bilang video-video kehancuran Tel Aviv hoax kan? Padahal, seperti dilaporkan oleh media pemerintahan Iran, Iran baru menggunakan rudal-rudal tua, di mana hal itu merupakan strategi yang digunakan untuk membuat Israel kehabisan amunisi. Seperti dilaporkan media Israel sendiri, Israel running low and arrow interceptors, US burning through its system too. Israel mulai kehabisan amunisi dan diprediksi akan habis dalam 10 hingga 12 hari ke depan jika tak segera mendapatkan pasukan baru. Nah, ketika pertahanan Israel mulai melemah inilah serangan dengan rudal canggih dilakukan. Lihatlah tipe rudal yang berbeda dari apa yang kita lihat sebelumnya. Gila betul lah Iran ini super power juga. Dia punya rudal itu sangat besar. Dan sekarang, lihatlah skala kehancuran yang tercipta akibat serangan baru-baru ini. Di situ, kalian bisa melihat kota Tel Aviv hancur. Menurut media Israel, kerusakan parah meluas ke sejumlah lingkungan besar di Israel Tengah dan tidak terbatas pada lokasi jatuhnya rudal Iran. Melihat hal tersebut, Iran sekali lagi membuktikan pertahanan udara 7 lapis yang Israel banggakan bisa ditembus. Jika tidak bisa ditembus, ya nggak bakal gitu kan kerusakannya. Masa iya Israel membiarkan pertahanannya ditembus? Meski Pak Guru menilai, sistem bertingkat dari Israel memiliki pertahanan yang hampir tak bisa ditembus secara menyeluruh. Tapi fakta berkata lain kan? Guys, gimana nih? Gak hoax kan? Ini gak hoax ini guys, ini benar-benar berlaku ya. Iran menembusi 7 lapis sistem pertahanan gedung-gedung utama Israel hancur. Seperti yang dituliskan media Israel, rumah sakit Israel hancur. Israel pun meminta dunia melihat jika Iran telah melakukan kejahatan perang saat menyerang rumah sakit Israel. Tapi kayaknya Israel lupa deh. Bukannya puluhan rumah sakit di Gaza juga udah mereka serang. Bener kan? Mereka kan penjahatnya. Sekarang minta dunia untuk menilai Iran sebagai penjahat. Sebagai info, menurut media Iran, alasan diserangnya rumah sakit karena Israel meletakkan pangkalan militer milik mereka di bawah tanah rumah sakit Soroka. Kalian bisa melihat gambarannya di video ini. Sasaran serangan itu adalah kamp intelijen tentara di Taman Teknologi Gavyam dekat rumah sakit Soroka di Beersheba yang rusak akibat gelombang ledakan. Oh, guna taktik juga nih Israel. Dia Dena Hospital, rumah sakit, tetapi di bawahnya itu ada ketenteraannya. Dia punya fasilitas terkait dengan ketenteraan lah kan. Oh, patutlah. Jadi apabila diserang pergi situ, mereka membuat psikologi bahwa Iran menyerang rumah sakit. Walhal di bawahnya ada senjata-senjata ya. Bijak kah Israel ini? Ditembusi ya. Puluhan rudal balistik yang menghancurkan.
Menurut laporan dari CNN, Iran meluncurkan puluhan rudal balistik ke Israel pada Kamis pagi dengan beberapa serangan di wilayah sipil, kata seorang pejabat militer Israel. Menariknya, meski hanya menggunakan puluhan rudal, gak sampai ratusan, kerusakan yang ditimbulkan benar-benar sangat besar. Menunjukkan fakta jika rudal-rudal canggih Iran benar-benar sulit untuk dihentikan. Jika kemarin rudal-rudal lama masih banyak yang mampu dihentikan oleh Iron Dome dan sistem pertahanan Israel, maka jika Iran menggunakan rudal canggihnya, 7 lapis pertahanan Israel sama sekali tak sekuat yang diagung-agungkan mereka. Lihatlah analisis The Wall Street Journal yang mengulas soal kenapa pertahanan kelas dunia Israel gagal. Menurut laporan The Wall Street Journal dan The Economic Times, sistem Arrow bahkan mungkin hanya cukup bertahan sekitar 10 hingga 12 hari lagi. Jika serangan terus berlangsung dengan laju saat ini, sistem pertahanan Israel dinilai sangat mahal, yang menelan biaya kurang lebih 285 juta US dollar per malam untuk operasional penuh. Selain itu, strategi overload dari Iran yang terus menyerang Israel ini menyebabkan celah. Dan pada akhirnya, rudal hipersonik seperti Fatah 1 yang punya kecepatan lebih dari Mach 5 dan punya manuver akhir, membuat sistem pertahanan Israel ditembus. Saat ini sendiri, seperti dilaporkan CNN, Menteri Pertahanan Israel ingin agar serangan ke Iran ditingkatkan, dengan utusan Israel di Amerika meminta kemampuan Iran untuk memiliki rudal balistik juga harus dihilangkan. Di sisi lain, ulama Irak mengingatkan jika ada serangan ke pemimpin Iran, maka Timur Tengah akan semakin chaos. Saat ini sendiri, Trump tengah meninjau kembali potensi menyerang Iran. Meski semua armada Amerika sudah bersiap, tapi jika Amerika Serikat benar-benar menyerang Iran, Amerika juga akan ikut dipertaruhkan. Kalau Amerika masuk campur, memang negara-negara lain akan membantu Iran juga nih. Standby Pakistan. Pada akhirnya, Israel mungkin punya 7 lapis pertahanan paling canggih di dunia. Tapi hari ini, dunia menyaksikan satu kenyataan. Semua itu bisa ditembus. Rudal-rudal Iran yang usang ternyata hanyalah pemancing. Strategi overload mereka menguras stok Arrow, David Sling, hingga Iron Dome. Dan ketika persediaan menipis, rudal-rudal canggih dilepaskan. Gedung-gedung tinggi di Tel Aviv luluh lantak. Rumah sakit dihantam. Pusat teknologi militer rusak. Semua itu terjadi bukan karena sistem Israel tidak ada, tapi karena sistem itu mulai kehabisan napas. Fakta bahwa dengan hanya puluhan rudal, Iran mampu menciptakan kerusakan sebesar ini, membuktikan bahwa ini belum klimaks, ini baru pembuka. 7 lapis pertahanan itu mungkin hebat dalam teori, tapi Iran membuktikan bahwa tekad, strategi, dan timing bisa menembus apapun. Kini Israel sedang menekan tombol darurat. Amerika mulai bergerak. Tapi satu pertanyaan terbesar yang muncul, jika pertahanan terbaik dunia bisa jebol, siapa yang benar-benar aman ketika Iran mulai serius? Oke guys, bagaimana Iran ini bisa menembusi 7 lapisan pertahanan Israel? Iran bisa menembusnya. Dan kalau sebelum ini, itu hanya teori semata-mata. Tetapi akhirnya dapat ditembusi. Maknanya guys, selama ini teori yang Israel ini punya kekuatan ketenteraan yang canggih juga sebenarnya bisa ditembusi oleh negara kayak Iran. Karena strategi dan taktikal Iran itu, dia mendahulukan rudal-rudal yang agak lama punya. Apabila sudah kehabisan oleh Israel punya sistem pertahanan 7 lapis ini, maka barulah rudal-rudal yang canggih Iran lepaskan seterusnya. Nah, disitulah dia bisa menembusi. Maksudnya, Iran melancarkan lebih puluhan lah rudal ataupun ratusan rudal dan drone dalam waktu singkat. Dia serang. Sistem pertahanan Israel tidak mampu mengadang semuanya secara serentak. Itu juga dia punya strategi. Kemudian Iran menggunakan drone Shahed 136 dan rudal Fatah 2 dengan kecepatan tinggi serta manuver lincah. Beberapa drone terbang sangat rendah, sulit ditangkap oleh radar Israel ini. Kemudian serangan Iran ini juga dari beberapa arah. Dia multi front. Nampak tadi kan, ada dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari atas, dari bawah. Serangan itu dilakukan serentak dari semua arah.
Maksudnya misil-misil, pesawat, rudal-rudal ini bergerak serentak guys ya. Kemungkinan dia daripada Iran langsung, dari Lebanon, dari Irak, dari Yaman. Jadi bergabung ke semua ini menyerang secara serentak. Itu mungkin tidak dapat dibendung lagi oleh 7 lapisan pertahanan Israel itu. Dan serangan elektronik dan cyber juga dilakukan oleh Iran ini. Mungkin mereka menggunakan gangguan elektronik terhadap radar Israel sebelum serangan besar dimulai. Jadi itu juga salah satu dia punya faktor. Dan kesan-kesan seriusnya terhadap reputasi sistem pertahanan Israel itu kita sudah dapat lihat sendiri, bahwa selama ini melihat Israel anti serangan udara, tetapi akhirnya sistem pertahanan berlapis pun bisa ditembusi sebenarnya. Jadi selama ini mereka coba mengagung-agungkan kekuatan ketenteraan mereka, tetapi apabila diserang oleh Iran, barulah mereka tahu negara-negara Islam Arab yang lain juga punya kekuatan sebenarnya. Jadi kesimpulannya, Iran berhasil menembusi 7 lapis sistem pertahanan Israel dengan sistem taktikal, strategi, dan serangan yang canggih dan punya berstruktur ini. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Kalau kalian dapat komentar di ruang kolom di bawah, mungkin ada info-info terkini bagaimana sistem yang canggih kononnya di Israel itu bisa juga ditembusi oleh Iran. Kalian komen di ruangan kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.